Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz, meluruskan stigma negatif kepada tasawuf. Ada yang bilang ini sesat ataupun bid'ah. Mohon penjelasan Buya tentang beda tasawuf, akhlak dan tazkiyatun nafs. Yang kedua, apakah tasawuf harus bertorikoh? Yang ketiga, torikoh itu apa? Dan torikoh dalam istilah itu ada suluk, ada baiat, ada talqin. Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Ya. Itu borong itu Pak. 12 SKS itu. Ya. Enggak ada lagi. Nah, perhatiin kalau gitu ya. Coba antum melukis di kepala sendiri. Tasawuf itu lingkaran besar. Oke. Tasawuf itu intinya ihsan. Fikih itu intinya Islam. Akidah itu intinya iman. Oke. Tasawuf yang besar itu untuk mendapatkan ihsan, beribadah seakan memandang Allah, merasakan kedekatan Allah. Apa yang harus dilakukan? Maka ada namanya proses tazkiyah. Ya. Proses apa namanya? Tazkiyah. Proses tazkiyah ini ada kurikulumnya. Kurikulumnya disebut metode. Metode itu bahasa Arabnya torikoh. Ya, jalan, metode. Maka di situ kalau pertanyaannya apa beda tasawuf dan akhlak? Kalau sudah dibenerin tazkiyahnya ini, jiwanya, maka akhlaknya akan menjadi bagus. Jadi akhlak itu buah dari tazkiyatun nafs yang ada dalam tasawuf. Lucunya ada orang mengharamkan tasawuf tapi membuat kajian kitab tazkiyatun nafs. Benar ya? Tazkiyatun nafs itu satu bab dalam tasawuf. Gitu ya? Tazkiyatun nafs satu chapter dalam bab tasawuf. Kitab tasawuf nih, ini kitab tasawuf. Satu babnya tentang tazkiyatun nafs. Karena ada namanya jiwa amarah bisu, jiwa mulhamah, ya, jiwa ya lawamah, mulhamah, kemudian mutmainnah. Kalau dia dibersihkan tazkiyah, maka dia akan naik ke makom atasnya, naik ujungnya nanti mutmainnah. Kalau mutmainnah tinggal naik doang. Itulah disebut mi'raj. Jadi isra'nya jiwa dari ammarah bisu kepada mutmainnah. Mi'rajnya jiwa dari mutmainnah ke radiyah, mardiyah ke kamilah, ya. Itu kalau dikaitkan dengan Isra dan Mi'raj. Sudah bisa bedain? Tasawuf itu rumah besar. Tujuannya agar mendasarkan kedekatan kepada Allah, yaitu ihsan. Di dalamnya ada satu bab namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu mempunyai metode. Metodenya lahirlah dalam torikoh. Ya, maka wajibkah bertorikoh? Ma la yutimmul wajib bihi illa bi fahuwa wajib. Ya. Apabila sesuatu nggak dicapai kecuali dengannya, maka dia jadi wajib. Gitu. Jadi misalnya nih, supaya saya seger, saya harus minum, maka minumnya jadi wajib. Supaya pintar harus sekolah, maka sekolah jadi wajib. Di zaman Nabi ada sekolah nggak? Ada nyantri nggak? Ada rumah tahfiz nggak? Tapi supaya orang hafal Quran, maka perlu dibuka madrasah, ma'had, rumah tahfiz. Gitu. Ini lucunya orang yang mengharamkan tasawuf. Dia buat bid'ah sendiri. Dia buat metode ini, metode itu, daurah ini, daurah itu, rumah tahfiz ini dan itu. Itu kan metode. Metode menghafal cepat, metode hafal begini. Kenapa dalam menghafal boleh ada metode, tapi dalam tazkiyah nggak boleh beda metode? Nabi beda sahabat, beda cara loh. Ada sahabat pelit, nanya, wahai Rasulullah, amal terbaik apa? Nabi jawab, engkau ngasih makan anak yatim, engkau ngasih makan orang susah. Ada sahabat yang kismin. Tahu kismin nggak? Nanya, wahai Rasulullah, amal terafdol apa? Nabi bilang, iman di qalbi.
Ada orang nanya, orangnya pemarah. Nabi bilang, la taqdab falakal jannah. Kamu sabar aja, masuk surga. Kayak gitu Pak modelnya. Jadi Nabi itu beda sahabat, beda metodologis.